setiap Apple merilis model baru. Apakah iPhone masih worth it? Serta apa kelebihannya dibanding komputer yang lain? Dan apakah harganya sesuai apa yang kita inginkan? Yuk kita kupas tuntas. Sejak pertama kali dirilis tahun 2007, iPhone terus berevolusi dan menjadi pelopor berbagai teknologi di dunia smartphone. Dari layar sentuh kapasitif di iPhone pertama, Retina display di iPhone 4, hingga pengenalan Face ID dan layar OLED di iPhone X. Kemudian, kita melihat lompatan besar dengan jaringan 5G dan ceramic shield di iPhone 12, serta material titanium dan sport USB-C di iPhone 15 Pro. Setiap tahun, Apple selalu membawa perubahan yang menarik meskipun tidak selalu revolusioner. Apple menawarkan berbagai pilihan iPhone, mulai dari model premium seperti iPhone 15 Pro Max dengan harga di atas $1.000, hingga iPhone SE untuk mereka yang menginginkan iOS dengan harga lebih terjangkau. Namun, jika dibandingkan dengan flagship Android di kelas harga yang sama, iPhone seringkali memiliki spesifikasi lebih rendah, tetapi unggul dalam optimalisasi dan daya tahan jangka panjang. Kalau kita bandingkan dengan flagship Android seperti Samsung Galaxy S Series, iPhone unggul dalam performa, ekosistem, dukungan software jangka panjang. Tapi, Samsung sering lebih unggul dalam inovasi fitur baru, fleksibilitas kustomisasi, dan harga yang lebih variatif. Jadi, pilihan tergantung kebutuhan. Kalau kamu ingin smartphone yang stabil, tahan lama, dan terhubung dengan perangkat Apple lainnya, iPhone adalah pilihan terbaik. Tapi kalau kamu lebih suka fleksibilitas dan spesifikasi yang lebih powerful di harga lebih murah, flagship Android bisa jadi alternatif yang menarik. Sekarang kita bahas kenapa sih banyak orang yang masih memilih iPhone. Yang pertama, ekosistem Apple yang sangat kuat. Kalau kamu sudah punya MacBook, iPad, Apple Watch, atau bahkan AirPods, iPhone menjadi pilihan terbaik karena semuanya terhubung dengan seamless. Yang kedua, performanya selalu unggul. Chip Apple Bionic hampir selalu mengalahkan chipset flagship Android dalam benchmark dan penggunaan sehari-hari. Selain itu, optimalisasi iOS membuat iPhone tetap lancar bahkan setelah beberapa tahun pemakaian. Hingga keamanan dan privasi. Apple dikenal dengan sistem keamanannya yang ketat. Face ID sangat aman, dan Apple membatasi aplikasi pihak ketiga untuk mengakses data pengguna tanpa izin. Selanjutnya, kualitas kamera yang luar biasa. Dengan teknologi seperti Deep Fusion, Pro RAW, dan Cinematic Mode, hasil foto dan video iPhone selalu terlihat profesional bahkan di kondisi minim cahaya. Dukungan software jangka panjang. iPhone bisa mendapatkan update iOS hingga 5 atau 6 tahun, sementara sebagian besar smartphone Android hanya 2-3 tahun saja. Tentu saja iPhone juga punya beberapa kelemahan. Yang pertama, harganya yang mahal. Apple selalu membandrol iPhone lebih tinggi dibanding kompetitor dengan spesifikasi serupa. Bahkan model yang lebih lama pun masih memiliki harga yang cukup tinggi. Yang kedua, daya tahan baterai yang tidak selalu unggul. Meskipun iPhone terus meningkatkan efisien daya, banyak flagship Android yang memiliki kapasitas baterai lebih besar dan pengisian daya lebih cepat. Yang ketiga, keterbatasan kustomisasi. Kalau kamu suka mengubah tampilan dan fitur sesuai selera, iOS mungkin terasa terlalu terkunci dibandingkan dengan Android yang lebih fleksibel. Yang keempat, aksesoris yang mahal dan terbatas. Sejak iPhone 12, Apple tidak lagi menyertakan charger dan earphone dalam kotak. Jadi, kalau kamu baru pertama kali membeli iPhone, kamu harus mengeluarkan biaya ekstra untuk aksesoris dasar ini. Jadi, siapa saja sih yang paling cocok menggunakan iPhone? Yang pertama, profesional dan kreator konten yang membutuhkan kamera berkualitas tinggi dan performa tinggi untuk editing video atau fotografi. Yang kedua, pengguna yang mengutamakan keamanan dan stabilitas, karena iOS dikenal lebih aman dan mendapatkan update lebih lama dibanding Android. Ketiga, mereka yang sudah berada di ekosistem Apple, seperti pengguna MacBook atau iPad, karena sinkronisasi antar perangkat Apple sangat seamless. Dan terakhir, konsumen yang mengutamakan brand dan status. Tidak bisa dipungkiri, iPhone sering dianggap sebagai simbol gaya hidup premium. Oke, kesimpulannya, apakah iPhone masih worth it? Kalau kamu mencari performa terbaik, kamera profesional, dan ekosistem yang seamless, iPhone tetap menjadi pilihan utama. Selain itu, dukungan update yang panjang membuatnya lebih tahan lama dibanding banyak smartphone Android. Tapi, kalau kamu lebih mengutamakan harga terjangkau, fitur inovatif yang lebih cepat hadir, atau fleksibilitas kustomisasi, maka flagship Android bisa jadi pilihan yang lebih menarik. Jadi, balik lagi ke kebutuhan dan preferensi kamu ya.
Gimana nih menurut kalian? Apakah iPhone masih worth it atau sudah mulai ketinggalan zaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.